Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kelautan dan Perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya hari ini sudah hadir seorang Kepala Seksi Sarana dan Produksi dari UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau, yaitu Bapak Wayan Mudana. Apa kabar Pak Wayan? Sehat. Mantap, luar biasa ya Pak Wayan. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau ya Pak ya. Itu ada di Kabupaten Lampung Timur ya, Kecamatan Purbolinggo ya Pak ya. Berapa lama tadi Pak datang ke sini Pak? Waduh, lumayan itu. Lumayan tadi ya. 2 jam. Ini terima kasih nih sebelumnya saya. Bapak udah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol sama kita di tim podcast Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan informasi kepada Sobat Kelautan dan Perikanan nih Pak tentang proses-proses pembenihan yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau. Tapi sebelum itu Pak, perkenalkan dulu dong riwayat Bapak nih dari pendidikan sampai ke jenjang karir Bapak di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Kebetulan saya ini riwayat pekerjaan saya dulu ya. Iya boleh silakan riwayat pekerjaan. Dulu. Saya diangkat jadi CPNS itu tahun 1992 ya. Oh berarti udah 30 tahun ya. Ini pegawai sendiri 92 ya. Pertama saya ditempatkan di unit pengembangan perairan umum itu namanya. Itu masih di Dinas Kelautan atau di mana itu Pak? Dinas Kelautan. Tetap Dinas Kelautan dan Perikanan ya? Itu di daerah Gedung Ratu dulu namanya. Oh Gedung Ratu. Daerah Gedung Ratu Tulang Bawang Udik. Nah, kemudian 2 tahun di sana kan kita mengembangkan keramba jaring apung. Oh keramba jaring apung. Keramba jaring apung itu untuk pembinaan kepada masyarakat yang kurang mampu di sana. Di sana ya Pak. Sambil kita membina masyarakat di sana, kita juga ada itu unit untuk pencetakan calon induk ikan patin. Itu berapa lama di sana itu Pak? Itu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Lalu pindah. Kemudian unit pemijahannya sudah istilahnya sudah jadi di daerah Karta namanya Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, sekarang Kabupaten Tubaba. Oh Kabupaten Tubaba ya sekarang. Kalau dulu sudah termasuk Menggala dulu. Setelah pemekaran itu jadinya Tubaba. Saya kurang lebih di sana sekitar 2 tahun juga. 2 tahun juga. Nah, kemudian saya dimutasi ke Sumber Jaya. Di sana ada namanya Dempon gitu. Dempon Sumber Jaya kurang lebih luasnya 2 hektar gitu. Itu kurang lebih sekitar 6 bulan saya di sana membina petani-petani ikan yang ada di sana itu sambil kita mengembangkan pembesaran nila dulu di sana itu. Kemudian saya dimutasikan lagi ke Balai Benih Ikan Banjit. Balai Benih Ikan Banjit ya. Balai Ikan Banjit itu pokoknya sekitar 2002 lah saya itu baru dimutasikan ke BBI Sentral Purbolinggo. Oh 2002 ya, 2002. Iya 2002 sampai saat ini ya, berarti udah sekitar 20 tahun ya. Sekitar 20 tahun. Nah Pak Wayan, tadi kan pengalaman Pak Wayan banyak tuh, beberapa pengalaman dan terutama yang berkaitan dengan pembenihan kayaknya. Nah Pak Wayan dulu sekolahnya gimana sih? Maksud saya riwayat sekolahnya seperti apa sih? Saya dulu karena ya ekonomi keluarga lah ya. Karena ekonomi keluarga, saudara kita juga banyak ya. Ya mau nggak mau ada informasi dari SUPM Bogor. SUPM Bogor ya? SUPM Cikaret Bogor itu ada ikatan dinas ya. Kebetulan juga kita dulu waktu SMP-nya termasuk siswa berprestasi lah ya. Akhirnya saya mencoba menggantungkan nasibnya ke sana. Gitu. SUPM Bogor itu ya? Bogor. Jadi kebetulan saya diterima. Oh iya. Saya masuknya itu tahun 1995 ya.
85, 85. 1985 terus tamatnya 1988. Nah, setelah itu udah pokoknya kerja di tambak udang di Banyuwangi dulu bisa ini apa namanya memampatkan ilmu yang sudah kita peroleh di sekolah itu. Nah, sebelum kita diangkat menjadi CPNS. PNS. Kemudian saya sambil jalan karena ya tuntutan tuntutan zaman ya. Kalau saya misalnya cuma mengandalkan di jasa SUPM ini ya nanti kita tertinggal. Jelas wawasan juga tertinggal kan. Jalan satu-satunya karena yang paling praktis waktu itu kan ya kita mencoba mengikuti universitas terbuka. Oh, universitas terbuka ya saat itu ya. Kampusnya di Unila itu UBJJ-nya namanya itu. Ya tahun 96 kayaknya saya Oh, 96 ya baru ikut. tahun 1996 saya udah tamat. Iya, ngambil strata 1 ya saat itu Pak ya. Nah, Pak Wayan sejak 2002 sudah ada di BBIS yang merupakan bagian dari Balai BBI ya dulu ya, nama kita Balai Budidaya Ikan ya, dan salah satunya adalah BBIS itu ya. Balai Benih Ikan Sentral. Balai Benih Ikan Sentral. Nah, di Balai Benih Ikan Sentral itu kan fokusnya ke pembenihan Pak ya. Iya. Nah, Pak komoditas apa sih Pak dari 2002 sampai sekarang yang ada di BBIS Sentral itu Pak? Kalau sekarang sudah banyak ya Pak Pauji ya. Yang utama kan tadinya kan ikan mas. Ikan mas ya. Kemudian ikan nila. Nila juga ada 2 varian ini. Ada nila sultana dan ada juga nila salin. Kemudian ada juga ikan patin. Ada juga lele sangkuriang. Ada juga ikan bawal tawar ya. Oh, bawal tawar ada juga ya? Ada. Kemudian ikan-ikan endemik lokal kita ya. Ada ikan jelawat. Ya. Ikan jelawat ya. Atau ada di sebagian daerah itu jelabat mungkin Jelabat ya. Ikan jelabat ya. Di kita dia dikenal ikan jelabat. Oh, jelabat ya. Kemudian ada juga ikan belida. Belida. Kemudian kemarin ada juga ikan gabus. Oh, ikan gabus juga ya. Jadi banyak komoditi kita yang di BBI ini. Oh ya banyak ya, banyak komoditi ya banyak. Banyak. Nah Pak dalam proses pembenihan itu seperti apa sih Pak? Mungkin Sobat Kelautan dan Perikanan nih banyak yang belum tahu juga nih proses pembenihan yang dilakukan di BBIS yang ada di Purbolinggo nih. Jadi proses pembenihan itu biasanya kita mulai dari perawatan induk. Ya. Perawatan induk ya. Jadi kalau kita ingin memperoleh benih yang unggul, gitu, kita harus tahu namanya asal usul induk itu kan. Ya. Asal induk itu biasanya balai kita itu nggak membuat ya istilahnya induk di balai kita karena keterbatasan tempat juga dan keterbatasan air ya. Kita biasanya kalau ikan mas itu kita mendatangkan dari Sukabumi Jawa Barat. Oh dari Jawa Barat ya, Sukabumi ya. Indukannya ini ya. Indukannya. Kemudian setelah indukannya kita datangkan, udah jelas itu induk unggul yang sudah bersertifikasi ya, udah ada standar nasional Indonesia-nya. Baru kita lakukan perawatan. Nah, perawatan juga itu punya standar itu. Kalau misalnya kayak ikan mas ini seperti contoh ya ikan mas. Itu luasan 1 meter persegi ya. Oh sampai seperti itu Pak harus diperhatikan itu Pak. Iya 1 meter persegi paling kita menggunakan kepadatan 0,5 kilo per meter persegi itu. Nah, itu nanti arahnya kemana supaya nanti kualitas telur yang kita peroleh itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Nah ini informasi yang sangat kemudian berguna nih buat Sobat Kelautan Perikanan. Waktu yang kita harapkan juga sesuai dengan perencanaan kita gitu. Nah, dengan asumsi setiap hari kita kasih makan 2 kali dengan dosis itu 2-3% per berat badan total induk yang kita pelihara.
Nah setelah itu nanti kalau induk sudah matang sesuai dengan eh, rencana kita, baru kita lakukan proses pemijahan. Oh, baru dilakukan proses pemijahan Iya. ya. Nah, proses pemijahan itu sendiri ada berapa cara tuh Pak proses pemijahan itu? Saya dulu ingin menjelaskan dulu sama Bapak Pauji ya sebelum kita meningkat ke beberapa cara proses pemijahan. Jadi ada juga di proses pemijahan itu ada yang namanya proses seleksi induk. Oh, ada proses seleksi induk juga ya? Seleksi induk ini sangat menentukan nanti di dalam proses keberhasilan penetasan telur dan kegiatan selanjutnya. Gitu. Oh gitu. Nah seperti yang ditanyakan tadi sama Pak Pauji, proses pemijahan itu ada tiga cara. Ada tiga cara Pak. Tiga cara. Apa aja itu Pak? Yang pertama itu adalah proses pemijahan alami ya, pemijahan alami itu biasanya induk yang telah kita seleksi itu kita satukan antara jantan dengan betinanya di tempat yang sudah kita sediakan. Itu proses yang alami ya? Itu yang alami. Kemudian ada juga proses semi alami. Jadi proses semi alami ini induk ini disuntik. Ya, induk ini disuntik misalnya kayak apa namanya ikan mas kalau dalam saat-saat sulit atau lele sangkuriang atau lele dumbu itu kita suntik. Nah, kita suntik dengan dosis yang sudah ditentukan ada standarnya ya. Biasanya kita pakai 0,3 cc per kilogram induk. Nah, setelah itu dilepaskan jantan betinanya di media yang sudah kita siapkan. Nanti dia akan mijah secara alami. Nah yang ketiga ada yang namanya pemijahan induced breeding. Jadi pembuahan ini apa namanya pemijahan buatan. Nah ini semua kita tangani nih. Dari apa namanya proses ngerangsang telurnya supaya siap nanti keluar dari ininya, dari induknya, kemudian spermanya gimana, kita lakukan proses penyuntikan. Itu biasanya ikan patin, ikan baung, itu kita lakukan secara induced breeding namanya. Jadi pemilihan buatan gitu. Nah, Pak Wayan, berapa sih benih yang dihasilkan nih dalam proses pemijahan untuk masing-masing komoditas nih? Ini begini ya. Ini kan tergantung daripada apa namanya kondisi lapangan biasanya itu, kondisi induk. Kalau yang saya apa namanya sudah kita data ya selama ini sudah bertahun-tahun gitu ya selama saya di Balai Benih Sentral Purbalingga ini. Nah memang kalau ikan mas misalnya itu bisa kita peroleh untuk 1 kilogram induk betina yaitu itu bisa kita menghasilkan benih sudah benih ukuran 23 ini. Kalau benih kan ada ukuran 12, 23, 35 dan kalau untuk standar 23 itu bisa 10.000 per kilogram induk. Oh 10.000 per kilogram induk ya? Kalau patin itu bisa 20.000 itu per kilogram induk. Nah kalau baung ini saya masih nyari-nyari ini pola mana yang masih memang termasuk ikan ini sih endemik sih ini. Endemik ya, Nah, baung ikan ini endemik, Pak ya. Jadi, Oh berarti baung ini masih dalam proses terus pencarian terus caranya pencarian ya? ya, terus pencarian. Jadi kalau kita pakai literatur yang sudah ada itu kayaknya belum memuaskan hasil kita. Paling banyak itu sekilo itu kita bisa 5 sampai 10.000 itu setiap kali pemijahan. Setiap pemijahan. Jadi masih rendah gitu. Adapun rendahnya biasanya di P1 ini setelah kita dadar di kolam, larva kita dari akuarium itu jumlahnya banyak ya. Emang target yang diharapkan berapa tuh Pak dari si baung itu sendiri? Ya kalau saya sih pinginnya kalau 1 kilogram induk itu Atau sama kayak ikan mas tadi 50.000 iya, ya? paling enggak 20.000. 20.000 lah paling enggak ya? Karena termasuk
ya ikan ekonomis ya itu kan. Oh itu ikan favorit juga ya, Ikan- ikan yang ikan punya nilai favorit. jual yang tinggi Iya, juga ya. Dan ikan yang banyak disukai sama masyarakat. gitu. sama masyarakat gitu. Nah, itu yang jadi PR kami di lapangan itu Oh, masih jalan terus, jalan terus, proses inovasi mungkin ya. inovasi ya. Nah, Pak Wayan untuk permintaan nih terhadap benih yang ada di BBIS itu permintaan yang paling banyak itu permintaan benih apa sih Pak Wayan? Ya, yang paling banyak sih sebenarnya ikan nila. Oh ikan nila ya. Ikan nila, baik ikan nila sultana, baik ikan nila salin itu kita nggak bisa itu apa istilahnya memenuhi permintaan yang Oh berarti permintaannya banyak banget banyak berarti ya? permintaan, cuma kita keterbatasan produksi kan gitu. Keterbatasan produksi kita itu. Kemudian baung juga sekarang sudah mulai banyak ini, terutama untuk daerah Sumatera Selatan. Itu daerah-daerah mana aja tuh Pak yang minta benih, maksud saya yang minta stok benih dari kita nih. Misalkan ikan mas itu daerah mana aja, ikan lele itu daerah mana aja, nila daerah mana aja itu Pak? Kalau ikan mas biasanya kita lebih ininya ke daerah-daerah Lampung Timur itu, daerah Donomulyo namanya itu, Wajipara gitu. Kalau nila lebih banyak ke daerah-daerah Payau, gitu daerah Labuan Waringga gitu. Kemudian Jaring Apung yang di Tirtagangga itu, ada juga ke Lampung Barat itu yang Danau Rano itu kalau ikan nila. Nah kalau ikan baung lebih condongnya sekarang larinya ke Sumatera Selatan. Oh Sumatera Selatan ya. Permintaan yang cukup banyak dari Sumatera Selatan. Kayak Lubuk Linggau itu ininya dia. Itu untuk komoditas yang lain itu dari luar Lampung ada juga yang meminta Pak. Maksudnya apakah dari Jakarta atau Jambi atau daerah mana meminta stok benih dari kita tuh Pak? Kalau Jawa kita belum bisa kita belum bisa, ya, belum ada lah ininya apa namanya Permintaan dari luar Jawa belum ada kita, ya? Kalau Jambi pernah dulu cuma ya itu karena keterbatasan produksi kita itu ya nggak bisa kita memenuhi gitu. Apa nih Pak yang kira-kira bisa untuk meningkatkan produksi kita nih apa nih solusinya nih? Maksudnya inovasi yang bakal dilakukan oleh Bapak dan teman-teman di BBIS nih. Kalau ini sih apa namanya kayak baung sekarang itu saya lebih cenderungnya nanti melakukan inovasi di dalam ruangan indoor ya. Jadi nanti indoor itu nanti lebih banyak kita isi akuarium, kita isi fiberglass gitu. Nanti kalau di lapangan kalau saya apa namanya kalau saya amati kan itu kayaknya apa namanya cuaca ini yang tidak apa namanya tidak mendukung gitu. Jadi begitu benih itu umur 10 hari itu udah terkena penyakit. Nah, saya nanti lebih condong kalau ikan-ikan apa endemik itu lebih di dalam ruangan. Jadi Lebih dalam ruangan ya. fluktuasi suhu, kemudian ininya bisa kita kondisikan gitu ininya. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita harapkan seperti itu. Jadi terutama produksi baung ini bisa meningkat gitu. Amin. Mudah-mudahan bisa meningkat Pak ya. Nah Pak Wayan sebelum kita closing nih mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Untuk sobat kelautan dan perikanan nih yang ingin berkunjung ke Purbolinggo nih ke BBIS Purbolinggo itu letaknya di mana Pak Wayan? Letak tepatnya itu? Oh, Alamatnya? Purbolinggo itu beralamat di Jalan Nusantara 2, Desa Taman Cari. Desa Taman Cari ya. Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Banyak juga mahasiswa atau pelajar-pelajar dari sekolah menengah kejuruan itu belajar di sana Pak ya, praktek di sana banyak, Pak ya. banyak. Berarti nanti kalau misalkan ada mahasiswa atau sobat kelautan atau siswa dari SMK yang berkaitan dengan budidaya ikan atau perikanan ini bisa datang ke SUPM kita, ke balai kita Pak ya. Iya. Kita terbuka. Terbuka Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wayan atas waktu yang sudah diberikan. Ini jauh-jauh dari Purbolinggo nih. Kurang lebih 2 jam ya dari Purbolinggo Pak ya. Terima kasih nih Pak atas informasi yang diberikan kepada kami nih dan kepada sobat kelautan dan perikanan terutama tentang apa saja yang dilakukan di BBIS Purbolinggo ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sobat kelautan dan perikanan itu dia tadi perbincangan kita dengan
Pak Wayan Mudana yang merupakan kasih sarana dan produksi yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau yang juga Balai Benih Ikan Sentral yang ada di Purbolinggo. Nah, bagi sobat kelautan dan perikanan yang ingin mengakses informasi tentang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung khususnya dapat memfollow IG Kelautan Perikanan Lampung, FB Kelautan Perikanan LPG dan web dkplampungprof.go.id. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.